dengan membaca surat Al-Fatihah. Anak-anak bisa membaca di dalam hatinya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bibi mau mengecek kehadiran anak pada pagi hari ini. Siap ya? Siap. Apelia Fani, Afrizal, Agung, Ahmad Nursalih, Ahmad Siti, Andi, Ibatul. Sakit? Sakit. Kalau sakit berarti apa? Haridotus. Saya laki-laki Ridul. Salsabila. Alhamdulillah yang tidak hadir hari ini ada 3 anak. Kira-kira kita akan mempelajari apa hari ini? Nggak tahu. Daur ulang sampah plastik. Ada lagi? Daur ulang sampah plastik. Botol baru, botol bekas ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sampah ya. Nah, sampah di sini apa yang anak ketahui tentang artinya sampah? Aduh, angkat tangan dulu. Ini barang yang sudah dibuang. Ada lagi yang lain? Maidan. Barang yang tidak terpakai Salim. Barang yang sudah tidak digunakan oleh manusia. Perempuannya satu lagi. Barang yang bisa didaur ulang. Nah, dari keempat yang sudah menjawab itu, rata-rata mengartikan sampah itu adalah barang yang sudah tidak dipakai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia, apalagi bagi lingkungan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan sampah itu supaya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi sampah yang kita buang itu tidak mengotori lingkungan, tetapi justru sebaliknya akan membawa manfaat bagi kita. Manfaatnya apa? Nanti akan dijelaskan di layar ya. Tuh. Jadi sampah adalah barang yang tidak berguna. Dari barang yang tidak berguna itu akan menjadi manfaat, mendatangkan keuntungan bagi kita yang mengelolanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada namanya lagi sampah yang merugikan. Dorotan tidak membawa manfaat. Mulai dari sekarang kita bisa mengolahnya sendiri dengan peralatan yang kita punya sendiri tanpa harus menggunakan alat-alat canggih ya, tergantung kita memanfaatkannya bagaimana. Sekarang bisa kalian lihat yang di layar ya, bisa diperhatikan. Jadi kita akan belajar memanfaatkan sampah itu supaya membawa manfaat bagi kita. Nah, ini disebut dengan proyek. Kalau yang namanya proyek nanti pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk ya, suatu benda yang bisa bernilai dijual menjadi barang hiasan ya. Jadi membawa manfaat. Nah, di sini proyek yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan temanya. Kemudian subtemanya adalah daur ulang sampah ya. Daur ulang sampah. Profil
ekobrik itu. Kemudian di dalam ekobrik itu sebelum kita membuatnya maka kita harus menyediakan bahan-bahan yang ada di depan. Yang pertama, botol nasi, dua, tiga, empat, lima, tambahan. Nah, dari sini bahan-bahan yang kita gunakan ini semuanya akan membantu kita membuat produk yang sesuai harapan, ya. Kemudian cara kerjanya, nah ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan, ada kresek, botol, sehingga nanti akan menghasilkan gambar yang seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini, jika kalian dapat membuat ekobrik di dalam botol itu dalam jumlah yang banyak, ya, maka bisa dibentuk menjadi kursi, menjadi meja, atau bahkan di sini dia menjadi apa? Tembok. Kita tidak perlu lagi yang namanya batu bata, ya, batu bata untuk membuat sebuah bangunan. Tidak perlu lagi kayu untuk membuat kursi sofa. Tidak perlu lagi kayu untuk membuat kursi dan mejanya. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas itu supaya bermanfaat, memiliki nilai jual. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk seperti ini pasti kalau dijual akan mahal sekali. Ya, kalau sama lihat hanya kresek bekas. Tidak ada orang yang mau membeli kresek bekasnya bungkus makanan sampean. Tidak ada. Kenapa? Belum tahu manfaatnya. Tapi kalau sudah tahu dimanfaatkan, nantinya akan menjadi bentuk semacam ini, maka ini akan orang akan berebut mengumpulkan barang-barang yang tidak berharga itu. Dan nantinya kalau sudah dalam bentuk seperti ini akan memiliki nilai jual yang tinggi. Paham ya? Nah, jadi itu. Sekarang cara kerjanya bagaimana? Kalian video berikut ini. Cara membuat ekobrik. Deterjen, kemasan minuman, kantong plastik atau kresek, sampai dengan bungkus makanan. 2. Cuci dan bersihkan sampah plastik hingga kering. Cuci bersih terlebih dahulu semua bahan-bahan plastik menggunakan sabun atau deterjen. Pencucian bahan-bahan plastik ini sangat penting untuk menghilangkan bakteri yang menempel agar steril. Keringkan semua sampah-sampah plastik menggunakan lap bersih atau dijemur. Pastikan kesemuanya dalam
plastik dan sampah plastik di sekitar kita banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, jika sudah menjadi barang seperti itu, manfaatnya dijadikan sebagai apa? Meja, pembatas pagar. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini, maka ini akan menghasilkan uang, ya, bisa menjadi, ya, bisa dijual sampai bisa menghasilkan uang, ya. Kalau hanya botol-botol saja, plastik-plastik saja, ini tidak akan berubah menjadi uang, ya, tidak bernilai ekonomis namanya. Tetapi ketika sampah ini sudah diolah menjadi barang kerajinan seperti ini, maka bisa menjadi nilai jual, bisa menjadi uang. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jadi mulai dari sekarang peka terhadap lingkungan kita. Jika ada sampah kering seperti botol ataupun plastik, maka kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa buku ini pembelajaran ini kita membaca hamdalah 3 kali bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah, bermanfaat